Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Saat ini kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya pribadi juga masih belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Bapak Ibu Saudara, ada satu pembelajaran buat kita saat ini, di mana kita mendapatkan berkat Tuhan, di mana sama-sama Bapak Ibu Saudara kita baca di dalam Mazmur pasal 86 Bapak Ibu Saudara. Kalau di perikopnya di situ dikatakan doa minta pertolongan, di mana doa Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Ayat kedua, Bapak Ibu Saudara, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Puji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu saat ini kisah daripada Daud ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu di mana sejarah Daud begitu luar biasa, dari masa mudanya, dari sampai masa dewasanya, sampai dia menjadi raja Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini Daud Bapak Ibu Saudara menceritakan bagaimana kehidupannya, tantangan hidupannya Bapak Ibu Saudara, beban permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Daud kalau kita pelajari, baik dalam dirinya sendiri yang dia telah jatuh di dalam dosanya dia, saat dia jatuh dalam persinahannya, dan juga dalam keluarganya Bapak Ibu Saudara. Permasalahan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya Bapak Ibu Saudara, dan juga banyak sekali musuh-musuhnya yang dihadapi oleh Daud dari kerajaan-kerajaan manapun yang ingin menyerang Daud Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak polemik daripada permasalahan yang Daud rasakan Bapak Ibu Saudara. Begitu juga mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, baik dalam masalah keluarga, pelayananmu, dalam kerjaanmu, dalam situasi yang saat ini Bapak Ibu Saudara rasakan. Daud juga merasakan seperti yang Bapak Ibu rasakan saat itu, situasi-situasi yang saat itu dalam kondisi yang gak mengenakan, tidak membuat kita nyaman. Tetapi di sini ada satu kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar daripada Daud. Daud di sini Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara dikatakan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Ada satu hal yang Daud lakukan, di mana dia meminta kepada Tuhan. Kalau dikatakan sendengkanlah telingamu, ini ada sesuatu permintaan, ada sesuatu kayak gampangannya orang itu memaksa, Tuhan datanglah sama aku, Tuhan dengerin aku, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini ada satu kebenaran, biarlah kehidupan kita meminta kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara, bicara seperti ini Bapak Ibu Saudara, ada satu kehidupan yang relasi yang luar biasa. Seperti anak waktu dia mengalami satu masalah ya, mungkin ada anak-anak kecil, dia lagi mungkin bertengkar sama temannya, atau dia meminta sesuatu, dia langsung lari, Bapak tolong aku dipukul sama itu, kan seperti itu ilustrasinya Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti halnya juga seperti kita saat ini, di saat kita mengalami satu beban hidup kita Bapak Ibu Saudara, janganlah lari kepada yang lain, ya, janganlah lari kepada lain, ya. Kadang-kadang kita lebih cenderung meminta orang lain mendengarkan permasalahan kita, ya. Kita kadang-kadang masih minta orang lain untuk mengerti kita, ya, dalam situasi masalah kita. Tetapi ada Daud Bapak Ibu Saudara. Daud ini memberikan satu contoh di mana dia meminta untuk didengarkan situasi dan masalahnya, curhatannya, ya, itu dengan Tuhan. Ya,
dengan Tuhan. Begitu juga saat ini kita, mungkin saat kita ada masalah, ada situasi, lari kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan dengerin apa yang aku rasakan. Tuhan dengerin apa yang aku saat ini alami. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah biarlah pagi hari ini kita mau belajar saat ini dalam situasi apapun juga. Carilah wajah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Carilah wajah Tuhan, ya, daripada kita curhat kepada manusia. Kalau kita curhat kepada manusia, nanti Bapak Ibu Saudara, si A ini yang kita curhati cerita kepada yang lain, akhirnya enggak tahu, ya, akhirnya jadi gosip. Jadi lebih baik kita kalau ada masalah Bapak Ibu Saudara, lakukan yang pertama, datang kepada Tuhan. Tuhan dengerin apa yang aku rasakan. Dia Bapak yang baik Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita. Sampai di situ dia Tuhan Bapak Ibu Saudara bicara gini, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Bapak Ibu Saudara, ada satu statement di mana Daud mengatakan, Tuhan ya engkau kapsarannya bicaranya itu, Tuhan engkau lo mengasihi aku. Ya, begitu juga Bapak Ibu Saudara kehidupan kita. Tuhan tuh mengasihi kita. Ya, kasih Tuhan begitu luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, percaya kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Dan jangan pernah takut. Dan Tuhan akan selamatkan hidupmu. Ya, dalam situasi apapun juga. Asalkan kita sesuai dalam kehendak Tuhan. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, di situ ayat ketiga dikatakan, Engkau adalah Allahku. Ya, kasihanilah aku ya Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara ada satu penekanan. Ya, ada satu penekanan di mana Daud merasakan Tuhan engkau itu Allahku. Ya. Iya. Ada satu keyakinan di dalam diri Daud. Sampai dia ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia sampaikan seperti itu. Kasihanilah aku. Karena Daud tahu kepada siapa dia harus lari. Nah, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu berseru dalam setiap kondisi apapun juga kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Tuhan punya waktu yang terindah. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini bicara, wah aku sudah berseru, aku sudah berdoa. Tapi di sini Daud mengatakan, ya, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Bicara berseru Bapak Ibu Saudara tidak henti-hentinya. Bicara berseru itu tidak jemu-jemu Bapak Ibu Saudara. Dia terus melakukan, ya, hubungannya dengan Tuhan semakin hari semakin luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin doa-doa Bapak Ibu Saudara saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau menjawab, tetapi Tuhan punya waktu yang tepat. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan itu pun doa kita, Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit saat ini yang kok belum sembuh. Dalam situasi kondisi saat ini yang Bapak Ibu Saudara alami, percayalah, ya, Tuhan punya waktu yang terbaik. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Rencana kita dan rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara lebih baik rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Karena Tuhan lebih mengasihi kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami ekonomi, ya, pekerjaan, situasi yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami. Berserulah kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Allah kita Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sudah bangkit. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang kita percayai Bapak Ibu Saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara, mari semakin hari semakin sungguh-sungguh, semakin hari semakin setia, terus menerus berseru kepada Tuhan dalam situasi apapun juga yang Bapak Ibu alami. Dan jangan pernah takut dan jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Dalam situasi saat ini, dalam kondisi apapun juga Tuhan yang kami alami, apapun Tuhan kami nyatakan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Engkau mengasihi kami begitu luar biasa Tuhan. Itu terbukti Tuhan di saat Engkau mati di kayu salib dan bangkit Tuhan.
Dan kuasa kebangkitan itu Tuhan membuat hidup kami semakin hari semakin luar biasa. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.